Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Presiden dan Wakil Rakyat terpilih. Langsung saja kita kembali membahas diskusi tadi yang sempat terhenti. Bang Ipang, tadi kita membahas masalah survei yang berbeda dengan, maksud kami, adanya perbedaan dari suara Ganjar, dari hasil survei sampai dengan hasil quick count. Itu bagaimana? Ya, itu yang kemudian menarik mencermati, misalnya kalau survei memang setelah survei itu tidak bisa lagi di-capture peristiwa setelah itu. Adanya program, adanya bantuan, ada mereka turun ke lapangan, menyapa, menyalami masyarakat, kita nggak bisa lagi menerpa itu. Tetapi kan relatif lebih banyak lembaga survei itu sebelum penetapan sebagai calon presiden, wakil presiden waktu itu, sebelum Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, setahu saya situasi waktu itu masih sangat kompetitif, masih sangat dinamis. Tidak ada yang sangat berbeda hasil jauh. Tapi itulah membuat kemudian hasil survei itu ada perubahan-perubahan, ada peristiwa, ada fenomena yang terjadi setelah peristiwa penetapan calon presiden. Mulai dari kampanye mereka ke daerah, kemudian program, kemudian mereka turun ke bawah, dan itu tentu saja akan ada dinamika setelah itu. Jadi yang kedua adalah memang pemilu ini mungkin tidak akan bisa mengubah hasil. Apa maksudnya, kalaupun ada ke MK, adapun ke angket, memang ada kemungkinan bisa mengubah atau tidak, kan gitu. Ada harapan atau tidak. Tetapi saya melihat semangat mereka ini bukan soal untuk mengubah nomor pemenang atau mengubah hasil pemilu atau mengulang pemilu, tapi semangat mereka bisa saja mengapungkan masalah yang sudah ada selama ini. Yang bagi mereka itu akan ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pada pemilu yang akan datang. Apakah 2029 atau pilkada yang lebih dekat di bulan September ini. Supaya problem yang sama tidak kembali terulang. Kalau kemudian curang, iya curang. Tapi apa yang disampaikan Bang Margarito juga benar. Curang 40 juta selisihnya antara Pak Prabowo dengan Pak Anies, misalnya Pak Prabowo 96 juta, Pak Anies 40 juta. Bagaimana cara membuktikan 40 jutanya, kan begitu. Tapi apakah ada pelanggaran, ada kecurangan atau tidak? Tentu yang hal-hal semangat begitu di dalam negara demokrasi, bagi Bang Margarito itu tidak realistis membuktikan 40 juta itu, tetapi mungkin bagian persepsi masyarakat yang lain, pandangan yang lain, mungkin di situ juga ada kepuasan batin bagi mereka untuk mereka bisa dapat panggung di MK, dapat panggung di hak angket, untuk kemudian bau-bau amis atau ada yang suaranya hilang, rekapitulasi tadi, ada sirekap yang bermasalah, IT-nya, grafiknya hilang, terus ada persoalan pada abuse of power, ada pada aparat desa misalnya, dimobilisasi. Nah, itu kan dua hal. Bisa pertama itu membuktikan, bisa saja juga membersihkan tuduhan selama ini yang dianggap pemilu ini intimidasi, diskriminatif, pemilu yang brutal. Tapi ketika dibuktikan di panggung MK atau di DPR besok, ternyata itu tidak bisa terbukti, berarti kan itu bisa membersihkan tuduhan itu. Atau memang masalah itu ada dan ternyata bisa dibuktikan. Kalau di MK TSM-nya bisa dibuktikan, kalau di hak angket menurut saya, supaya publik juga menurut saya ada positifnya juga. Karena bayangkan itu Mbak Cindy, Mbak Midi, mengundang seluruh ahli ya. Walaupun itu berapa minggu nggak selesai itu. Pakar hukum tata negara diundang. Di hak angketnya misalnya ya. Terus tim IT-nya, Sirekapnya diundang. Kemudian lembaga-lembaga survei juga misalnya. Terus Kementerian Keuangan yang menganggarkan dana bansos 499 triliun diundang misalnya. Kementerian Dalam Negeri soal aparat desa dan PLT misalnya. Terus ada pakar-pakar dan termasuk penyelenggara, pengawas pemilu, PPK, adanya persoalan itu kan bisa diundang sebagai saksi. Kalau di MK itu kan terbatas. Tapi kalau di DPR kan itu bisa waktunya panjang, bisa di-live-kan secara langsung supaya ada kepuasan. Tetapi itu bagi yang lain itu ngebuang-buang waktu, tapi bagi pendapat yang lain juga kita harus hormati. Bagi mereka justru mungkin kepuasannya di situ bahwa ini nggak boleh didiamkan, bahwa ini nggak boleh terulang, ini harus ada pembelajaran, ada efek jera, supaya jangan ada nih Mbak Windy. Sekarang kan parah ini, ada satu video viral walaupun itu mereka udah curang, kemudian memamerkan kecurangan itu dan tidak ada beban dan tidak ada sanksi pidana. Pakai baju aparat penyelenggara, ada berapa video saya lihat di TPS, itu kan sangat tidak fair dan itu sangat tidak bijak gitu loh. Artinya mereka bangga curang gitu. Kalau bangga curang tidak ada pidana atau apa, kan itu juga akan mengganggu kualitas indeks demokrasi kita. Jadi semangatnya saya lihat bukan semangat impeachment presiden mungkin ya, atau semangat untuk mengubah hasil pemilu,
atau mengubah posisi nomor 1 ke nomor 3. Tapi semangatnya saya melihat mungkin saja ini akan lebih baik untuk pemilu yang ke depannya. Supaya politik kain sarung masalah yang sama ini tidak terulang. Misalnya tadi banyak di DPT luar negeri kacau sekarang kan. Misalnya Malaysia hari ini. Saya kira begini ya. Itu juga Begini ya, menjadi Win, ya. problem. Kalau lihat ya sebagai orang ini ya, kalau lihat proses penyelenggaraan ini, perhitungan terutama gitu ya, mulai dari TPS sampai dengan sekarang, berdasarkan fakta jurnalistik yang tersaji sejauh ini gitu ya, kita mengalami kesulitan untuk menyodorkan adanya penyimpangan atau pelanggaran. Paling tidak sejauh ini, fakta jurnalistik ya. Kita tidak tahu sekarang dapur dari pasangan calon, kalau kita bicara pilpres ya, pasangan calon ini kita nggak tahu dapur mereka apa saja yang ada di dapur atau di gudang data mereka, kita nggak tahu karena belum disajikan begitu. Tapi sejauh yang sudah tersaji di meja publik sejauh ini, untuk rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS, penghitungan di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, provinsi, sampai di Jakarta malam ini, saya mengalami kesulitan untuk menjudge adanya penyimpangan. Baik, Satu. masalah penyimpangan ini nantinya justru akan melihat apakah ini menjadi wajar untuk diajukan ke beberapa posisi. Ditahan dulu, Margarito. Kami masih akan membahas lebih dalam lagi sesaat lagi.